فاروق صاحبا ولا الخليفة عثمان العفاني ولا عليا ولا عليا أبا السبطين نعم فتى أوصى بالله في سر وإعلان فهم صحابة خير الخلق خصهم رب العباد رب العباد بجنات ورضوان فمن أحبهم غدا نال منزلة عند الإله وجازه بإحسان يا إمام الرسل يا سندي
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حجرة ضمت جمال محمد حويت كريما سيدا كاملا بطرا. يا حجرة ضمت جمال محمد اللهم صل وبارك عليه حويت كريما سيدا كاملا بغراما طال عمر مني محمد وانقضى ولم تسمه لي الأيام أن أنظر الحجرة. صل عليه ما طال عمر مني يا وانقضى ولم تسمه لي الأيام أن أنظر الحجرة. مقامك محمود وأنت محمد ورب السماء أعطاك حوضا وكوثر يا عيني. ورب السماء يا عطاك حوضا وكوثرا. يا رب أنت الهادي وذكري
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang kompak nih kalau satu kali. Biar kita tambah supaya kekompakannya pun, suara kelasnya pun bertambah pula. Dan memang abnal kamal, minimal kesempurnaan makhluk itu pelaksanaannya jangan satu, harus 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah apa cukup? Belum. Kalau baru 2 belum witir. Sedangkan innallaha witrun yuhibbul witra. Ganjilnya Allah itu ya harus 1. Kalau ganjilnya makhluk jangan 1, minimal 3. Tambah napa boten? Berapa kali? 1 aja tambahnya, jadi 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala ma nawainahu ala ma nawahu ulama'una wa masyayikhuna wa aslafuna salihun. Annallaha yaj'alu niyyatina fi niyyatihim wa a'malana fi a'malihim wa ala kulli niyyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwah jami'i masyayikhina wa muallimina wa man afada ilaina fid din, khususan syekhina Kyai Ahmad Zahid wa jami' akhwatihi Kyai Abbas, Kyai Aqyas, Kyai Anas, Kyai Ilyas wa baqiyati masyayikh Pondok Pesantren Cirebon. Summa khususan ila ruhi syekhina Bahyai Maimun Zubair wa baqiyati masyayikh sarang min awalihi ila yaumi hadza. Summa khususan ila ruhi wa jasadi syekhina wa murabbi ruhina Maulana al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya, ya anna Allah yu'li darajatih fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid din wad dunya wal akhirah. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tatimmu bihis shalihat. Wa bi dzikri asfiyaihi tatanazzalur rahmat wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al muttasifu bil kamalat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul muayyadu bil mu'jizat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man laulahu ma khuliqatil ardu was samawat, man laulahu ma khuliqatil ardu was samawat, man laulahu ma khuliqatil ardu was samawat. Sayyidina wa maulana Muhammad, Sayyidina wa maulana Muhammad, Sayyidis sadat wa afdalil makhluqat wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirat, thumma wa ala jami'i man tabi'ahum bi ihsanin ila akhiril ayyami was sa'at. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana
innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Hadratul kiram, para habaib, para ulama, para kiai, alhamdulillah telah hadir di tempat ini Al-Habib Muhammad bin Abu Bakar bin Syekh Bu, Al-Habib Zaki yang telah Al-Attas yang telah tadi pulang mendahului kita semua, Kersana Habib Syarif Al-Gadri, Habib Haidar Al-Hamid, Habib Alwi Al-Hamid, Habib Mustafa Al-Kaf, dan mungkin Habib-Habib yang lainnya yang insya Allah berkenan hadir di tempat ini, yang kita hormati, kita muliakan. Mudah-mudahan wasilah beliau-beliau kita nanti dia berjaza disapa oleh jidnya beliau Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa iya sih sekarang kita senang kepada beliau-beliau, nanti dia yaumil kiamah Nabi ngancepin kita? Kayak nggak mungkin deh ya. Mudah-mudahan kita cinta mereka-mereka, sekalipun ya cintanya kita terhadap beliau-beliau kurang memuaskan bagi beliau-beliau, tapi minimal bagaimanapun kita belajar mencintai mereka. Mudah-mudahan jadi wasilah nanti dia berjaza kita disapa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para kiai, para ulama, wabil khusus sahibul majlis, akhina kiram. Ini sebetulnya kalau di Sunda sudah tidak disebut Gus lagi, ini mesti kiai ini. Cuman beliau itu Jawa, jadi bagaimanapun sudah jadi kiainya tetap naik wong Jawa itu ya Gus mawon. Padahal cek diurang mah Gus teh otong ceritanya. Ujang, Asep gitunya gitu. Tapi oke lah, memang itulah yang melekat di diri beliau. Tersana disebut Kiai Wahid ya, nah kurang pantas, biasanya Gus Wahid. Gus Wahid ya, tersana Gus Wahid, guru kita semua, pembimbing kita semua. Kita doakan semoga beliau sekeluarga panjang umur ya, tambah-tambah berkah keluarganya, umurnya, rezekinya, dan segala kehidupannya, amin. Para kiai, para asatid, para santri, ini santri perlu disapa kiai, sebab satu-satunya komunitas manusia di bawah level ustadz yang insya Allah ilmunya nyambung bersanad ke Rasulullah itu ya para santri ya, santri. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada malam ini kita kumpul hadir di majlis ini dalam rangka mengharap syafaat junjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada satu kisah, ini kisah cukup mengejutkan. Dan kisah ini dikisahkan, diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwal haqqa min indika fa'amtir alaina hijaratan minas samaa'i awi'tina bi'adzabin alim. Wa idh qalu, ketika orang-orang kafir pada ngomong, Allahumma ya Allah, in kana hadza, andaikan apa yang in kana lamun ono apa hadza iki perkara. Cek orang nama ya Allah, andaikan apa yang hari ini disampaikan oleh Muhammad huwal haqqa min indik, betul-betul sesuatu dari engkau,
Ini saking nantangnya ini ceritanya. Fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Coba turunkan hujan batu kepada kami sekarang juga. Ini nantangnya orang kafir begitu, Pak. Ini dulu umat sama nabinya tuh nantang. Sampai tantangannya seperti itu. Awitina bi'adzabin alim. Atau kalau betul apa yang disampaikan oleh Muhammad itu merupakan benar-benar sesuatu yang datang dari engkau, awitina bi'adzabin alim, coba datangkan siksa kepada kami ya Allah. Nyatanya setelah orang kafir nantang begitu, mereka diturunin siksa enggak, Pak? Bu, mereka diturunin siksa enggak? Saya ngajawab nanya, ini jemput turunin siksa bising hente, jemput hente bising siksa. Kita sepakati bahwa sekalipun bagaimana umat Kangjeng Nabi yang kafir itu sudah begitu nantang kepada Allah, saking tidak percayanya terhadap apa yang dibawa oleh Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka punya taruhan, oke, ya Allah, kalau betul apa yang disampaikan oleh Muhammad itu sesuatu yang benar dari engkau, coba datangkan hujan batu kepada kami sekarang juga, atau turunkan azab kepada kami. Kanjeng Nabi sudah geleng-geleng ya Allah, power teuing eta ancaman orang kafir gitu diturutkeun ku Allah, meureun diturunan hujan batu, meureun diturunan azab. Kira-kira paraih moal teh. Apa? Ya Allah. Dulu di zaman Nabi Nuh, kalau orang sudah terlalu melawan kepada nabinya, Allah turunkan azab. Allah berikan pertolongan dan kemenangan kepada nabinya, sekaligus juga Allah turunkan azab kepada umat yang membangkangnya. Di setiap nabi, kaum Nabi Musa, ketika kemudian kaum Nabi Musa sudah begitu nantang kepada nabinya, Nabi Musa alaihissalam, di titik terakhir nabinya ditolong oleh Allah, umat yang mengingkarinya diazab oleh Allah. Begitupun Nabi Syuaib, kaum Ad, kaum Samud, semuanya Pak. Ketika umat sudah begitu nantang kepada nabinya, di titik terakhir Allah berikan pertolongan dan kemenangan kepada nabinya, sambil sekaligus juga umat yang mengingkarinya diperenan ku Allah. Apa diperenan? Apa? Ya, zaman Nabi Musa diperenannya palid, banjir sekian hari, leres. Zaman Nabi Syuaib, kaum Ad, kaum Samud, kena angin topan, peren kabeh dan kalapir teh. Kenapa kok seperti itu? Di zaman Kanjeng Nabi, ya, di zaman Kanjeng Nabi, orang yang tidak iman kepada Kanjeng Nabi ayat te ayat, ayat te ayat, nutu salat ayat te, nutu iman ayat te, terus dimusnahkan ku Allah? Tidak. Kenapa? Sesuai janjinya Rasulullah dalam hadis, inna likulli nabiyyin da'watan mustajabah. Sesungguhnya setiap nabi punya doa mustajab. Cek orang lama doa pamungkas, cek doa mustajab teh. Wa qad istamalaha, dan sesungguhnya para nabi terdahulu doa mustajabna semuanya sudah digunakan sekarang selama ketika di alam dunia. Makanya pantas ketika umatnya terlalu ngecek terhadap nabinya, terlalu menghina terhadap nabinya, nabinya menggunakan doa mustajabnya. Akhirnya Allah berikan pertolongan kepada nabinya, dan kemudian umat yang menghinanya sekaligus juga Allah hancurkan dan Allah musnahkan. Tapi tidak berlaku di Kanjeng Nabi dan umatnya. Bagaimanapun umat Kanjeng Nabi sudah banyak yang mengingkari, mengeceh, menghina terhadap nabinya sendiri dan bahkan terhadap ajarannya, tapi tetap saja berkeliaran di alam dunia. Ini alasannya apa ini? Alasannya apa? Dijawab oleh Allah.
Muhammad, bagaimanapun manusia sudah begitu nantang terhadap ajaran yang aku kirimkan kepada engkau untuk mereka. Saking tidak percayanya mereka sampai mengancam, coba turunkan hujan batu, turunkan azab kepada kami kalau betul apa yang disampaikan Muhammad itu dari engkau ya Allah. Allah seolah-olah menjawab begini, enggak bakalan Muhammad. Kenapa? Enggak bakalannya. Ini satu rahasia besar yang perlu kita ketahui. Maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Muhammad, bagaimanapun Allah tidak akan menurunkan azab kepada sekelompok kaum, kepada manusia, sekalipun manusia tersebut sudah begitu nantang dan ingkar terhadap ajaranku. Enggak bakalan. Alasannya kenapa? Allah katakan wa anta fihim. Alasannya satu saja Muhammad, sebab engkau ada di tengah-tengah mereka. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Jadi bisa kita simpulkan kalau pada hari ini sekalipun di tengah-tengah kehidupan sudah banyak manusia yang ingkar terhadap Allah, yang sudah banyak menghina dan menfitnah terhadap para nabi, terhadap nabi kita, dan bahkan terhadap para penerus-penerusnya nabi, para ulama, dunia masih tetap wadah. Alasannya dulu ketika Kanjeng Nabi masih ada jaminannya, sebab di tengah-tengah mereka ada sosok yang mulia, sosok yang agung, sosok yang sangat dicintai Allah, yakni sosok Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, lalu ketika Nabi sudah tiada seperti sekarang, apakah masih ada jaminan bumi ini masih tetap utuh? Padahal Nabi secara fisik sudah tidak ada. Jawaban Allah dalam ayat berikutnya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Demikian juga Muhammad. Andaikan di suatu saat kau sudah tidak ada di alam dunia pun, sementara kehidupan manusia sudah banyak yang ingkar terhadap aku, terhadap ajaranku yang aku titipkan kepadamu, tetap ada jaminan mereka mu'alwaka diazab. Alasannya kenapa? Sebab bagaimanapun di tengah-tengah kehidupan ini masih ada orang yang membaca istighfar. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Tafsir Munir mengatakan, al-murad biqaulillahi ta'ala wa hum yastaghfirun ayil muslimun ay manit taba'adina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dauhnya Syekh Nawawi Al-Bantani bahwa yang dimaksud orang-orang yang beristighfar itu akan jadi penangkal bagi turunnya azab buat mereka-mereka yang pendosa sekalipun. Yang dimaksud adalah orang-orang Islam, orang-orang yang tetap mengikuti ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Jelas sampai sini jelas? Salatullah salam. Sama-sama salawat sama Nabi. Toha Rasulillah. Salatullah kehelai kasalak ya wing. Muhammad putra Abdullah putra Abdul Muttalib putra Hashim putra Abdi Manaf putrana, teruskan, Kusaina putrana Kilab
putrana Murrah putrana Ka'ab putrana Lu'ay. Teruskan je. Lu'ay apanya? Lu sholawatan we lah. Salatullah salam. Sarang-sarang keur teh apal sholawatan henteu deui. Ayo mah sholawatan mah semangat mah. Salatullah ala yasin Lu'ayna putrana Ghalibna putrana Fihirna putrana Malikna putrana supaya Malikna putrana Nadarna putra Kinanah putra Khuzaimah putra Mudrikah putrana Ilyas. Salatullah Muhammad. Sebelum dilanjut, pas mentok di Sayyid Ilyas ada suatu hal yang perlu kita tahu. Dauhnya Syekh Ja'far Al-Barjanji dalam kitab Maulid yang baru kita baca. Wa sumi'a fi sulbihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Zakarallaha ta'ala wa labba Wasumia sudah terdengar fisul bihi dalam tulang rusuknya Sayyid Ilyas. Bu, Pak, Sayyid Ilyas itu ke Kanjeng Nabi berapa coba? Udahlah kalau hitungannya kurang jelas. Artinya masih lama enggak lahir ke alam dunia? Nah, sejak zaman Sayyid Ilyas masih lama. Nah, sebab Sayyid Ilyas itu terhitung kalau nasab dari saya, kalau dari ujung nasabnya Kanjeng Nabi dari yang tadi disampaikan itu nasab yang ke-17. Nasab pertama Muhammad itu bin Abdul, berarti Abdullah itu nawana Nabi. Ramana nah. Terus tos lama naon? Aki tos aki, buyut tos buyut. Bu, tos buyut naon bu? Ih cari cing wae. Jangan kieu Gus. Ibu-ibu tahu aja nih. Ya, cangga ya. Tos cangga naon bu? Cangga wareng, tos wareng, musta warengan kali sampai tereng. Walhasil dari Sayyid Ilyas ke Kanjeng Nabi, kurun waktu menjelang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir ke alam dunia itu masih jauh, Pak. Tapi sudah segitu masih jauhnya dikisahkan oleh Ja'far Al-Barjanji bahwa di dalam tulang rusuknya Sayyid Ilyas sudah terdengar. Siapa yang terdengar? An-Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terdengar dari tulang rusuknya Sayyid Ilyas? Ternyata zakarallah. Makanya kalau baca jangan zakarallahu. Nek dibaca zakarallahu, hu-nya jadi fa'il. Kalau jadi fa'il berarti nudzikirna Allah. Nah ini kelebihan saung berkah begini nih. Ya, insya. Jadi perempuan dibacanya kayak zakarallah, dibaca nasab sebab jadi maf'ul. Di dalam tulang rusuknya Sayyid Ilyas, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum berwujud seperti fisik yang kita tahu dalam fisik seperti kita. Masih istilah bahasa torekoh masih di alam malakut lah.
Ternyata sudah terdengar suara zikirnya. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Tahu Mbah Mun, lafaz jalalah itu a'raful ma'arif. Semakin unsur fisik dari lafaz jalalah tersebut terbuang, artinya semakin unsur fisik dari diri kita sebagai hamba Allah terbuang, kita akan semakin dekat kepada Allah. Contoh unsur fisiknya lafaz jalalah itu hamzah, lam, ha, betul. Ya, ini santri lagi, ngawal santri. Izin ngaji di hadapan santri itu pakai gaya santri. Ya. Ya. Unsur fisiknya lafaz jalalah hamzah, lam, ha. Betul. Sepakat. Dawuhnya Mbah Maimun almarhum wa maghfurlah. Ketika semakin terbuang unsur fisiknya tersebut, ternyata semakin dekat kepada Sang Khalik. Contoh, ketika lafaz jalalah dibuang unsur fisik yang pertamanya yakni lafaz hamzahnya. Ketika lafaz Allah dibuang hamzahnya akan berbunyi lillah, 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 lillah. Ngajinya lillah, sholawatannya lillah. Ya, cuman kalau sholawat luar biasa, Bu. Sholawat itu beda dengan amalan yang lain. Kalau hari ini hati kita kurang pati berlaku ikhlas sehingga mengamalkan amalan-amalan yang lain, kata Nabi, mungkin tertolak, mungkin diijabah karena kurang keikhlasannya. Tapi kalau sholawat kurang ikhlas sekalipun, bahkan tidak ikhlas sekalipun, sholawat tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Shallu ala Muhammad. Ini jelas loh. Nabi dawuh kullul a'mal minhal mardu wal maqdu. Kullul a'mal utawi sakabehane pegaweane manusia. Minha diantaranya al maqbul, ada yang diterima. Ya kalau ibadahnya para habaib, para kiai mungkin diterima. Nah, kalau ibadah kita untuk bisa kemudian diterimanya tuh rada empot-empotan, Pak. Laras. Jadi ibadah kita itu bainal mardud wal makbul, di antara diterima atau ditolak. Untung Nabi, kita punya Nabi yang saking sayangnya terhadap umatnya agar semua amalannya bisa diterima, agar ada satu ibadah yang mutlak pasti diterima. Nabi menjamin illa sholatu alayya, kecuali beribadah berupa membaca sholawat kepadaku, fa innaha la turaddu, sesungguhnya sholawat kepadaku tidak akan ada yang ditolak. Amin, amin ya rabbal. Dalam kitab Kifayatul Azkiya disebutkan as-salatu ala Muhammadin la yaqta'u harriya, yang namanya bersolawat kepada Nabi tidak akan terputus, tidak akan tertolak dengan adanya riya sekalipun. Apa enggak hebat itu solawat? Sallu ala Muhammad. Salatullah salam. Dimusikan aja ngaji jangan ambil ngelahon nih. Salatullah salamullah ala yasin. Salatullah salamullah ala rasulullah. Salatullah salamullah tawasul bi ahli rasul ibadallah rijalallah li ajalillah
Kita lanjut. Unsur lafaz jalalah. Dauhnya Syekhuna wa murabbi rahina Mbah Yai Maimun juga. Semakin terbuang unsur fisiknya, semakin dekat kepada Allah. Contoh, beliau mencontohkan begini. Lafaz Allah ketika lafaz huruf pertamanya dibuang, akan terjadi bacaan lillah, lillah, lillah. Betul? Kita coba buang lagi huruf lam pertamanya. Asalnya lillah, lamnya 2. Ketika lam yang pertamanya dibuang, akan terbaca lahu, 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 lahu. Semakin dekat apa semakin jauh sama Allah? Ya. Ini pelajarannya Gus Wahid, makanya perlu saya sampaikan intinya. Makanya beliau ngaji kitab apa? Tajwid. Dan ketika kalimat lafaz jalalah itu tinggal 2 huruf, lahu, 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 dibuang lagi la-nya, tinggal apa? Hu, 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 hu. Ini ajaran kiai begini. Oh, kadang jangan pernah mencela terhadap apa yang diajarkan oleh para ulama, para kiai, sekalipun menurut nalarnya tak teka hati. Kan begini, tahlil kayak begini. Pertama, kalau kita dengar tahlil yang berjalan di dimensi fisik dan kita mendengarnya dengan alat dimensi fisik, akan terdengar jelas. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Betul. Tapi semakin lama tahlil tersebut kita baca, itu akan tidak berjalan lagi di dimensi fisik, tapi akan berjalan di dimensi rohani, sehingga terdengar oleh kita melalui dimensi fisik seolah-olah la 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 la. Disalahkan apa? Boleh nggak menyalahkannya begitu? Nggak boleh, sebab orang yang sudah kelamaan berzikir sudah tidak lagi pertimbangkan urusan fisik. Sementara kita menilainya dari dimensi fisik, mereka anggap sesuatu yang mah. Nah itu ulah sok nyalahkeun heula kepada malan ulama teh kitu. Betul? Semakin lama la 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 kali itu kena apa yang dilakukan oleh para ulama salafus saleh, kita yakini itu merupakan sesuatu yang benar. Amin. Sebab nek kiai itu ilmunya tidak sekedar pengetahuan, tapi punya sanad. Contoh ini guru kita Gus Wahid. Dulu pesantren di Mbah Yai Maimun Zubair. Mbah Yai Maimun Zubair itu kalau sanad ilmunya, kalau sanad ke pesantrenannya itu dulu pesantren di Mbah Karim Gus. Mbah Abdul Karim. Lirboyo Mbah Abdul Karim belajar gurunya langsung dari Mbah Hasyim Asy'ari. Ini Mbah Hasyim Asy'ari yang fotonya hari ini ke Pampang. Ini perlu nih. Sebab Nabi telah dawuh, khudhil ilma min afwahir rijal. 1. Hadis yang lain mengatakan, ad-din nurullah. Hati-hati, ilmu agama itu cahaya Allah. Fangduru amman ta'khudunahu. Kamu harus perhatikan dari mana kau mengambil ilmu tersebut. Perhatikan. Makanya Imam Malik ngendika as-sanad minad din, sanad itu bagian dari agama. Nah ini kelebihannya santri ketika belajar kepada para kiai, itu bukan sekedar mendapatkan ilmu belaka, tapi punya sanad yang jelas. Kita harus jangan salah pilih. Pilih mereka-mereka yang punya sanad. Alhamdulillah. Mbah Yai Maimun Zubair dari Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim dari Mbah Fakih Mas Kumambang, Mbah Fakih Mas Kumambang dari Syekh Mahfud Termas, Syekh Mahfud Termas, kemudian dari Syekh Abu Bakar Sato, pengarang kitab I'anatul Talibin, Syekh Abu Bakar Sato dari Syekh Zaini Dahlan As-Sayyid, beliau terus dari Syekh Osman Ad-Dimyati, kemudian lanjut sampai sanadnya ittisal nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang hari ini kita belajar di beliau di Saung Berkah ini tidak semata-mata dapat ilmu, insya Allah dapat sambungan dengan mereka para ulama salafus soleh. Amin ya rabbal. Yang ketika kita punya sambungan terhadap mereka, sambungannya atas dasar mahabbah,
yakin dijamin oleh Nabi, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang nanti di yaumil kiamah bakal disatukan dengan orang yang dicintai. Amin ya rabbal. Kalau sanad dari abahnya Mbah Maimun itu dari walidnya, ya, Mbah Zubair Dahlan. Mbah Zubair Dahlan belajar dari Mbah Fakih Mas Kumambang. Mbah Fakih Mas Kumambang dari Syekh Mahfud Termas. Syekh Mahfud Termas dari Syekh Abu Bakar Syato. Syekh Abu Bakar Syato dari Syekh Zaidi Dahlan dan seterusnya. Nah, setelah alim pinter, beliau belajar di Indonesia, alhamdulillah, karena beliau itu mencintai banget zuriyah Nabi. Kayaknya nggak puas deh ngaji sepinter apapun kalau belum ngalap berkah terhadap zuriyah dan para habaib. Akhirnya beliau ngaji di Sayyid Muhammad dari walidnya Sayyid Abbas. Ya, Sayyid Abbas Al-Maliki, kemudian Sayyid Abbas Al-Maliki dari Sayyid Abu Bakar Syato, kemudian dari Syekh Zaini Dahlan, semuanya dari Sayyid Utsman Ad-Dimyati, Sayyid Utsman Ad-Dimyati dari pulan sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Makanya ini penting belajar. Allahu kafi Rabbuna fi qasadna fi wajadna kafi likulli ya Allah ya Tuhan kami tanamkan di hati kami cita dan hidup kepada Nabi sebagai doa hidup wahai kaum muslimin muslimat, mari kita banyak sholawat mendapat syafaat selamat dunia akhirat. Allahumma kafi ya Allah ya Tuhan kami, muliakanlah guru-guru kami, habaib zuriyah Nabi, ulama pewaris. Allahumma Muhammad. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Wa sumi'a fi sulbihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzakarallah ta'ala wa labba. Di antara zikir, bentuknya zikir kepada Allah, ada yang berbentuk bacaan talbiyah. Jadi Kanjeng Nabi ketika masih di dalam tulang rusuknya Said Ilyas itu sudah terdengar suara talbiyahnya. Syekh An-Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Madarijus Su'ud menjelaskan bahwa yang dimaksud labbah, kalimat walabbah adalah kalimat talbiyah yang al-mashkurah, yang al-mashru'ah fi hadzal zaman indal haji wal umrah. Kalimat talbiyah yang terkenal yang hari ini kita baca, kita dengar dalam kesempatan ibadah haji dan umroh itu ternyata sudah dikumandangkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari sebelum Nabi lahir ke alam dunia. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda, baca semua, wal mulka la syarika lak
innal hamda matala wal mulkala syarikala. Sallu ala Muhammad. Kita lanjutkan. Ilyasna putrana Nadah, Ilyasna putrana Mu ibni Mudhar bin Nizar ibni Ilyasna putrana Mudhar, Mudharna putrana Nizar, Nizarna putrana putrana Salatullah Di Adnan dugi ka Adam urang kewajib ulinga. Di Adnan dugi ka Adam urang kewajib ulinga. Bahkan Nabi ngawagelna sabab taya jalan sohehna. Ibadallah Sallu ala Muhammad. Ini ya yang disimpulkan dan dikatakan oleh beliau Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Wa hadza syakun 'azzamat faraidahu bananus sunnatis saniyah wa raf'uhu ila al-khalil Ibrahim amsaka anhu syari'u wa abaa. Shalli wa sallim liman Muhammad. Hadirin jamaah rahimakumullah. Itulah makna diantara bahwa nur Kangjeng Nabi itu intiqal dari satu jasad ke jasad yang lain. Sebagaimana disampaikan, wa sholli wa sallim ala nuril mawsufi bit taqaddumi wal awwaliyah al-muntaqil fil ghuraril karimati wal jibal. Jadi nur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pindah-pindah dari satu jasad ke jasad yang lain. Sebelum dipindahkan nur Muhammad tersebut, Allah ciptakan nur tersebut min ruhillah ta'ala. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengambil segenggam cahaya dari cahayanya. Kemudian Allah bagi cahaya, Allah dauhi cahaya tersebut, kuni Muhammadan sallu ala Muhammad. Nah, kemudian jadilah cahaya tersebut Muhammad. Makanya Nabi pernah menjelaskan kepada para sahabat, awwalu ma khalaqahullahu ta'ala nuru nabiyyika. Makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah nurnya Nabi kalian. Ceritanya begini. Setelah segenggam cahaya yang diambil dari cahaya Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah bagi empat. Saya kalau menjelaskan dari bagi empat itu harus rinci, Pak. Ya, dibagi empat nih ceritanya cahaya Muhammad itu, Pak. Oh, ini ya, tumpah mau gitu ya. Tumpah bakal iya cair. Wa khalaqa minal awal, Allah ciptakan dari empat bagian tersebut. Allah ciptakan dari bagian yang pertama, Allah ciptakan aras. Jadi Allah menciptakan aras dari nur Muhammad bagian yang pertama. Nah, tisu mawon.
Bagus ya, nuhun. Ya, wa khalaqa minasani, dan Allah ciptakan dari bagian cahaya Muhammad yang kedua, Allah ciptakan kolam. Setelah Allah ciptakan kolam, kemudian Allah dawuh terhadap kolam tersebut, ya kolam, uktub. Farta'ada al-fasanah. Ketika si kolam mendengar khitab perintah dari Allah untuk menulis, farta'ada, makan dregdeg. Ini cara Jawa dregdeg gitu. Dregdeg ini lawan kan? Gitunya. Nah dregdeg juga kena corona gitu. Berapa tahun? 1000 tahun ada si kolam ngederegdeg min haibati khitabillah, karena pengaruh khitab Allah Subhanahu wa taala berupa perintah terhadap sang kolam untuk menulis. Setelah 1000 tahun berikutnya terpaksa si kolam matur kepada Allah, ya Rabb, ma'aktubu ya Rabb, apa yang harus saya tulis ya Allah? Allah jawab, uktub la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalimat yang pertama tertulis oleh kolam adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika pernah ada dialog antara Nabi Musa dengan Gusti Allah, Nabi Musa ujuk-ujuk, bukan Nabi Musa, Nabi Adam pernah tawassul sama Allah, ya Rabb, lamma ghafarta li bihaqqi Muhammadin, ya Allah ampuni saya ya Allah dengan wasilah, dengan haknya Muhammad. Allah nanya sama Adam, ya Adam, kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluqhu, dari mana kau tahu Muhammad padahal aku belum menciptakannya? Adam menjawab, ya Rabb, lamma khalaqtani wa sawaitani wa nafakhta fiyya min ruhika farafa'tu ra'si ala qawaimil 'arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, tahunya saya Muhammad tuh ketika engkau ciptakan aku dan aku sempurnakan, aku disempurnakan penciptaannya oleh engkau, kemudian engkau tiupkan roh kepada jasadku, dan ketika aku sudah bisa hidup, aku melihat di tiang-tiang aras tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa'alimtu innaka lam tudif isman ma'a ismika, maka aku meyakini desa pati-pati anjeun ngarendengkeun sebuah nama bersama namamu, illa annahu min ahabbil khalqi ilaika, aku yakin nama itu adalah nama makhluk yang paling kau cintai ya Allah. Allah jawab, na'am ya Adam, annahu ahabbul khalqi ilayya, sesungguhnya Muhammad adalah makhluk yang aku cintai. Amin ya Rabbal alamin. Maka kita mencintai Nabi Musa, saking cintanya kepada kanjeng Nabi Muhammad itu bertawasul, dan wasilah mencintai kanjeng Nabi Muhammad akan jadi wasilah utama mendapat cintanya Allah. Mencintai orang-orang yang dicintai kanjeng Nabi akan jadi wasilah kita mendapat balasan cinta dari kanjeng Nabi. Ngaku cinta sama Nabi tapi tidak mau mencintai orang yang dicintai Nabi, kita tidak akan mendapat balasan cinta dari Nabi. Na'udzubillah. Ini pengen belajar cintanya kita dibalas oleh cinta juga dari Nabi, pengen. Sekalipun subhanallah cintanya Nabi terhadap umatnya itu sudah luar biasa, sampai saking cintanya kanjeng Nabi terhadap umatnya ya, begitu tinggi, Allah berkenan memberikan julukan khusus, nama dari Asmaul Husna-nya diberikan untuk nama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kita tahu raufur rahim itu Asmaul Husna, betul.
Asmaul Husna itu subhanallah, asmanya Gusti Allah. Tapi Allah berkenan memberikan julukan dengan Asmaul Husna, yaitu berupa Raufun Rahim, untuk bukan dirinya lagi, tapi Allah sematkan nama Raufun Rahim buat sang kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi. Artinya sekalipun cintanya Nabi terhadap umatnya sudah sebegitu tinggi, tetap kita harus bikin syariat. Kalau cintanya kita ingin dibalas oleh cinta pula dari Nabi, kita wajib mencintai sesuatu yang dicintai oleh Nabi. Sepakat? Yang pertama, cintai habaib. Setuju? Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Ini dawuhnya Gusti Allah nih. Muhammad katakan kepada manusia, aku ikut tidak akan minta bayaran dari kalian. Yang aku pinta hanya satu, cintai kerabatku, kata Nabi atas perintah Allah, dan ini diabadikan di Al-Quran. Ketika ayat ini turun, kemudian sahabat pada nanya, qalu ya Rasulullah, manil ladzi yajibu alaina mawaddatuhum min qarabatika ya Rasul? Orang yang wajib kami cintai dari kalangan kerabatmu yang mana ya Rasulullah? Nabi menjawab, Ali wa Fatimah wa banahuma Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, dan kedua putranya. Siapa? Sayyidina Hasan, Sayyidina Hawa. Kemudian di antara para ulama hadis mentafsirkan bahwa yang dimaksud ibnahuma adalah dzurriyyatuhuma. Jadi yang dimaksud kerabat Nabi yang wajib kita cintai sesuai amanat Al-Quran terhadap kanjeng Nabi yang tadi kita baca adalah Ali, Fatimah, kedua putranya, dan semua turunannya. Dalam tafsir Muhammad As-Sawi, syarahnya tafsir Jalalain, dikatakan dzurriyyatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam maujudatun wa mustamirratun ila yaumil qiyamah. Yang disebut turunannya Nabi itu ada dan berlanjut keberadaannya sampai hari kiamat. Alhamdulillah pada malam kesempatan hari ini tempat dirauhi oleh para habaib dzurriyyahnya Kanjeng Nabi. Amin ya rabbal. Mugi-mugi panjenenganipun para habaib merestui kita semua, mendoakan kita semua Habib ya, atas segala kekurangannya ya. Kita namanya juga begini ya, mudah-mudahan banyak maklumnya Habib, banyak maklumnya. Kami masih banyak kekurangan sikap dan perilaku terhadap para habaib, para dzurriyyah. Nah, jangan pernah Anda mencaci kepada beliau-beliau. Ya, Mbah Maimun tuh ngediga begini, nek kue cinta Habib karena kealimannya, Anda tidak akan mencintai ketika bertemu Habib yang tidak alim, punten. Betul? Andaikan Anda mencintai Habib karena kekayaannya, Anda tidak akan jatuh cinta terhadap Habib yang kebetulan tidak kaya, punten. Betul nggak begitu? Andaikan Anda mencintai Habib karena kekerasannya, Anda tidak akan mencintai Habib yang lembut dan luas. Betul? Sebaliknya ketika Anda mencintai Habib karena keluasannya, karena kelembutannya, Anda pun tidak akan mencintai Habib yang bersifat keras. Lalu bagaimana? Jangan pernah komentar mau keras